Menurut catatan sejarah, bahwa asal mula timbulnya doa itu bermula dari Nabi Adam. Mengenai hal ini disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar, bahwa setelah Nabi Adam diciptakan dan kemudian ditiupkan ruh kepadanya, maka diajarkanlah cara berdoa sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Tuhanku, tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalan mereka yang pernah beroleh nikmat darimu, bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan jalan mereka yang tersesat. Kemudian dilanjutkan pula oleh Nabi Adam dan istrinya ketika mereka terkena bujuk rayu iblis, ketika melanggar larangan Allah hingga mereka pun berdoa. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 22-23. Nah, semenjak itulah mulai dikenal doa dan digunakan oleh anak cucu Adam hingga sampai kepada kita sekarang ini. Dan dengan demikian ibadah doa itu hampir digunakan oleh seluruh manusia, sekalipun manusia itu manusia yang tak bertuhan kepada Allah, mereka pun berdoa kepada selainnya, yakni kepada benda-benda yang mereka anggap bisa mendatangkan manfaat baginya. Mengapa manusia berdoa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia itu harus berdoa. Antara lain, 1. Lantaran jiwanya merasa terpanggil untuk memohon perlindungan ketika mendapatkan kesulitan yang tidak bisa mengatasinya sebab ia diciptakan dalam keadaan lemah. Yang kedua, lantaran doa itu merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada manusia itu sendiri. Ud'uni astajib lakum. Al-Ghafir 60. Lantas apa saja syarat untuk terkabulnya doa? Semua manusia yang berdoa tentunya ia ingin agar doanya itu terkabul. Dan agar doanya itu terkabul, maka dibutuhkan adanya beberapa syarat yang diantaranya sebagai berikut. Pertama, disyaratkan adanya kesucian hati. Jangan asal mulut bergerak sementara hati melayang kemana-mana. Yang kedua, disyaratkan bersih dari noda dan dosa, yakni tidak makan barang yang haram seperti hasil korupsi, hasil mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Ketiga, disyaratkan harus bersungguh-sungguh, yakni tidak sekedar hanya basa-basi, tapi kesungguhan dari lubuk hati yang paling dalam. Yang keempat, disyaratkan harus berkeyakinan bahwa doanya itu pasti akan dikabulkan. Yang kelima, disyaratkan tidak berputus asa bila doanya belum terkabulkan. Kenapa? Karena ijabah doa itu diijabah berdasarkan cara dan waktu yang Allah pilih, bukan berdasarkan cara dan waktu pilihan kita. Yang keenam, disyaratkan berdoa tidak pada perkara yang dilarang atau perkara yang mustahil. Umpamanya berdoa memohon dijatuhkan uang sekarung dari langit, kan itu mustahil. Atau berdoa pada sesuatu yang haram, seperti kita berdoa untuk disukseskan menjadi seorang perampok misalkan. Itu doa-doa yang bertentangan. Demikian syarat terkabulnya
doa. Selanjutnya, adab-adab berdoa. Untuk mencapai pengabulan suatu doa, diharuskan adanya beberapa adab yang diantaranya sebagai berikut. 1. Mengawali doanya dengan menyebut nama Allah dan memuji kepadanya, serta tidak menyebut langsung tujuan kita memohon. Yang kedua, mengulang-ulang doanya minimal 3 kali, tanpa merasa jemu, tanpa merasa bosan. Karena kalau jemu dan bosan, ini berarti ada keputusasaan. Dan Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berputus asa. Yang ketiga, menghadap kiblat dengan berperasaan takut dan rendah diri. Keempat, mengangkat kedua tangan setinggi bahu dengan suara lembut, yakni tidak keras sebagai layaknya memanggil orang di tempat yang jauh. Jadi jangan berteriak-teriak. Yang kelima, bertaubat sebelum berdoa untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Selalulah beristighfar, memohon ampunan ketika kita akan berdoa. Atau setiap kita akan berdoa, intinya dianjurkan kita untuk beristighfar terlebih dahulu. Karena dosa itu termasuk penghalang ijabah doa. Keenam, hendaknya susunan kalimat doa tidak bersajak. Cukup dengan susunan kata yang sederhana, tidak perlu dilagukan. Karena itu dianjurkan memakai susunan kalimat doa yang berasal dari Rasulullah SAW, terutama doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi dari sini kita paham, doa itu ada doa yang maksur, ada doa yang ghair maksur. Doa maksur itu doa yang kalimatnya itu pernah diucapkan oleh Nabi redaksinya. Ada yang ghair maksur gitu. Nah, yang paling utama itu menggunakan doa yang pernah diucapkan oleh Nabi gitu. Ketujuh, mengakhiri doanya dengan bacaan sholawat, kemudian dilanjutkan dengan bacaan alhamdulillah. Selalulah setelah berdoa itu dilanjut dengan sholawat dan bacaan alhamdulillah. Paling minimal Allahumma shalli ala Muhammad sekali, kemudian dilanjutkan alhamdulillah. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa hal yang merusak doa, sehingga doanya tidak dapat pengabulan. Dan di antara hal-hal yang merusak doa tersebut adalah 1. Berdoa untuk mencelakakan diri sendiri karena ia bosan hidup, atau berdoa untuk mencelakakan orang lain. Seperti seumpama seseorang berdoa, "Wahai Tuhanku, bangkrutkanlah usaha si fulan agar dia jatuh miskin." Tentu doa seperti ini doa yang bertolak belakang. Karena doa ini bukan doa kepada kemaslahatan, tapi doa kepada kezaliman, dan kedoliman harus dibinasakan, harus dijauhi. Atau berdoa, "Ya Allah, jika seperti ini nasibku, maka matikanlah aku." Enggak seperti itu. Karena itu adalah bahasa-bahasa dari orang yang putus asa. Yang kedua, berdoa karena merasa kesal. Umpamanya, seorang ibu yang kesal melihat anaknya yang tidak mau menerima nasihatnya, sehingga secara tidak sadar dia berucap, "Semoga kamu mendapatkan kecelakaan di jalan." Hal tersebut tidaklah diperbolehkan, walau nantinya ucapan itu menjadi kenyataan. Karena itu isi kandungan doa diharuskan mengandung kebaikan dan kesejahteraan.